Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang laporan internal audit dan audit tindak lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Siska Prastiwi dengan NIM 171604x3. Perkenalkan, nama saya Diana Novitasari, NIM 1716000073. Dan saya Suhaila, NIM 1716077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Agustine Erdian dengan NIM 171600155. Saya dari kelompok 4. Standar pelaporan. Laporan hasil audit sekurang-kurangnya harus memenuhi standar sebagai berikut. Yang pertama, laporan harus tertulis, memuat hasil audit sesuai dengan ruang lingkup penugasan. Dan yang kedua, laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. Laporan harus dibuat segera singkat yang memuat beberapa hal pokok atau yang dianggap penting. Dan yang ketiga, laporan harus didukung kertas kerja yang memadai. Laporan yang memuat temuan audit harus didukung kertas kerja yang memadai agar dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, laporan harus objektif dan berdasarkan fakta serta tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Laporan harus konstruktif dan dapat memberi saran perbaikan atau arah bagi audite untuk dapat melakukan perbaikan. Yang keenam, laporan harus ditandatangani oleh auditor internal dan CAE. Tanda tangan auditor dan CAE dimaksud sebagai pencerminan tanggung jawab atas kebenaran isi laporan yang dibuat. Dan yang ketujuh, laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu atau dalam batas waktu yang masih relevan dengan materi laporan. Dan yang ke-8, laporan dituangkan secara sistematis yang antara lain memuat objektif, periode audit, temuan audit, kesimpulan dan rekomendasi serta tanggapan audit. Setiap laporan hasil audit yang dinilai mengandung kesalahan yang signifikan dikoreksi dan dikirimkan kepada pihak-pihak yang menerima laporan sebelumnya. Materi laporan. Materi atau isi laporan harus cukup lengkap dan jelas agar dapat diperoleh suatu laporan yang informatif dan efektif. Yang pertama, tujuan, luas, pendekatan audit. Hal yang ini dimaksud agar pembaca laporan sejak awal mengetahui tujuan, luas, dan pendekatan audit sehingga dapat memahami dengan baik materi yang dikemukakan dalam laporan. Dan yang kedua, temuan audit yang diungkapkan dalam laporan harus memuat secara jelas mengenai fakta, keadaan yang seharusnya, serta dampak dan penyebab terjadinya penyimpanan. Yang ketiga, kesimpulan auditor internal atas hasil audit. Auditor internal harus memberi kesimpulan atas temuannya baik berupa keberhasilan maupun penyimpanan sesuai dengan lingkup auditnya. Dan yang keempat, pernyataan auditor internal bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan SPF AIB. Auditor dalam hal ini perlu menyatakan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan SPF AIB. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai isi dari laporan. Yang kelima yaitu rekomendasi auditor internal. Apabila dalam audit ditemui adanya kelemahan atau penyimpangan, auditor internal harus memberi rekomendasi perbaikan.
Yang keenam yaitu tanggapan audite harus diberikan kesempatan untuk memberi tanggapan atau komentar atas temuan audit yang dapat berupa kebenaran atau persetujuan, penolakan, dan alasannya. Yang ketujuh yaitu hasil pengecekan komite audit dalam laporan harus dikemukakan audite atas audit sebelumnya yang belum dapat dilaksanakan. Dalam hal suatu informasi hasil audit bersifat sangat terbatas dan tidak dapat dicantumkan dalam laporan hasil audit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses penyusunan laporan. Yang pertama yaitu komplikasi dan analisis. Maksudnya adalah temuan audit yang akan dituangkan dalam laporan harus dikompilasi dan dianalisis tingkat signifikasinya. Yang kedua yaitu konfirmasi dengan audite. Harus dikonfirmasi dengan audite untuk diketahui dan dipahami. Yang ketiga yaitu diskusi dengan CAE atau auditor internal. Temuan audit yang sudah dikomplikasi dan dianalisis dengan dilaporkan serta didiskusikan dengan auditor internal. Yang keempat yaitu diskusi dengan auditor. Dimaksudkan agar auditor memberikan komitmen dan bersedia melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu yang dijanjikan. Yang kelima yaitu review laporan. Konsep laporan yang disusun oleh tim audit direview oleh auditor internal atau pejabat yang ditunjukkan agar diperoleh keyakinan bahwa laporan tersebut telah lengkap dan benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyampaian laporan. Yang pertama yaitu laporan auditor internal harus disampaikan oleh CAE kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan, dan Audite untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu Direktur Utama dan Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Bank Sentral. Yang ketiga yaitu jika terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Yang keempat yaitu penyampaian laporan kepada pihak ketiga selain untuk memenuhi kewajiban hukum dan regulasi, maka auditor internal harus mempertimbangkan adanya potensial risiko bagi perusahaan dan telah berkonsultasi dengan manajemen senior maupun bagian legal perusahaan serta telah melakukan pembatasan terhadap pemakaian laporan hasil audit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memonitor tindak lanjut hasil audit. Merupakan langkah penting dan berperan untuk mendukung efektivitas serta efisiensi hasil audit yang dilakukan, yaitu yang pertama pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut teknik yang digunakan untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut. Yaitu ada beberapa. Yang pertama, rekomendasi diberikan kepada manajemen yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindak lanjut. Yang kedua, selalu mendapatkan progres tindak lanjut secara periodik dari manajemen untuk mengevaluasi status implementasi rekomendasi. Yang ketiga, mendapatkan informasi dari unit lain yang bertanggung jawab menindaklanjuti. Dan yang keempat, melaporkan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris mengenai status tindak lanjut rekomendasi audit. Dan yang kedua yaitu analisis kecukupan tindak lanjut. Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan audit. Dan yang ketiga yaitu pelaporan tindak lanjut. Hal-hal penting meliputi yang pertama masalah yang dihadapi audit. Yang kedua, komitmen serta rencana tindak lanjut. Yang ketiga, target waktu penyelesaian. Dan yang terakhir yaitu kewajiban pelaporan berkala atas kemajuan tindak lanjut perbaikan. Fungsi pelaporan ini sangat penting dalam upaya menjalankan proses enforcement tindak lanjut perbaikan kepada manajemen terkait dan audit terhadap masalah yang telah diungkapkan dalam laporan hasil audit. Untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menganalisis. Yang pertama yaitu tindak signifikan dari laporan hasil audit atau temuan dan rekomendasi. Yang kedua, besaran upaya dan biaya yang diperlukan untuk melakukan tindak lanjut perbaikan. Yang ketiga, kemungkinan dampak yang terjadi apabila tindakan perbaikan tersebut tidak dilakukan. Yang keempat,
tingkat kesulitan atas tindak lanjut perbaikan, dan yang terakhir yaitu jangka waktu yang digunakan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hal-hal terkait pemantauan tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, yakni prosedur pemantauan. Yang kedua, ringkasan eksekutif. Yang ketiga, jadwal pemantauan hasil audit. Yang keempat, sumber daya pelaksanaan pemantauan hasil audit. Dan yang terakhir, kelima, kebijakan dan prosedur memantau hasil audit. Untuk contoh kasusnya, standar tindak lanjut hasil audit dalam piagam audit internal PT Asuransi Jasa Indonesia Persero tahun 2018, yaitu Divisi Satuan Pengawasan Intern harus menindaklanjuti hasil audit yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian bahwa hasil temuan atau rekomendasi auditor internal telah dilaksanakan oleh unit kerja. Jika atas dasar suatu pertimbangan tertentu, pimpinan unit kerja yang bersangkutan tidak mengikuti saran atau rekomendasi auditor internal, maka Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern harus melaporkan hal tersebut kepada direktur. Referensi dari penjelasan kami, yang pertama dari buku Ikatan Bankir Indonesia dengan judul Memahami Audit Intern Bank yang diterbitkan Jakarta oleh PT Gramesia Pustaka Utama. Dan yang kedua, untuk contoh kasusnya kami melihat dari jurnal Yeyet dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Pelaporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Audit. Sekian dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.